Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reki Valerian dengan NPM 2315061057. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi VLAN dan juga trunking pada Cisco Packet Tracer. Dapat dilihat, pertama-tama kita harus membuat topologi seperti ini. Jadi, terdapat dua switch dan juga dua end device yaitu berupa PC. Sebelum lanjut, untuk nama PC dan juga nama switchnya akan kita sesuaikan. Di sini kita menggunakan kabel copper straight through pada PC, pada switchnya di phase Ethernet 6 ke phase Ethernet 0. Lalu di sini juga phase Ethernet 01. Lalu dari switch 2 ke PCB-nya di phase Ethernet 018. Lalu di sini juga terdapat kabel konsol. Ini konsol. Temen gue ada yang namanya Anum nggak? Terus dari switch 2 ke PCB juga kita DRS. Lalu selanjutnya kita akan memberi IP pada PC. Di sini pada PCA IP-nya adalah 192.168.10.3 dan default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu selanjutnya pada PCB IP-nya 192.168.10.4 dan default gateway-nya 192.168.10.1. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah eh, kita akan mengkonfigurasi masing-masing switch agar dari switchnya itu IP-nya itu ada dan juga dia enable untuk menghubungkan antara PC. Yang pertama pada switch pertama dan juga switch kedua langsung digabungin aja.
Pertama, dari user modenya ini kita buat menjadi privilege exec mode menggunakan enable. Lalu kita masuk ke mode configuration terminal. Lalu kita beri nama hostname S1. Lalu kita buat password untuk secretnya itu kelas. Lalu line console 0, console 0. Lalu passwordnya kita setting Cisco. Login. Langkah selanjutnya kita akan assign Cisco ini sebagai VT password dan juga untuk enable loginnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat passwordnya ini terenkripsi menggunakan command service password encryption. Lalu kita akan membuatkan peringatan peringatan menggunakan banner MOTD di mana jika dari user ini menginputkan password ataupun username salah, dia akan mengeluarkan teks berupa authorized users only. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat interface VLAN 1. Menggunakan interface VLAN 1. Lalu IP address-nya kita tambahkan yaitu 192.168.1.11 dan juga subnet masknya. Lalu kita buat no shutdown agar statusnya itu hidup. Gue exit. Terus ini juga kita shutdown semua interface yang tidak digunakan. Pertama menggunakan interface range dan juga selanjutnya kita shutdown, gue exit. Lalu clock setnya kita sesuaikan untuk jam saat ini 22.24. Lalu kita save menggunakan copy running config, startup config. Lalu setelah itu kita konfigurasi juga pada switch yang kedua di CLI-nya. Sama seperti switch yang pertama, awal-awal kita gunakan command enable untuk membuat usernya ini menjadi privilege. Kemudian kita masuk ke mode config terminal. Lalu HTML kita beri nama S2. Kita buat enable secret class, and console 0.
Passwordnya kita setting Cisco. Lalu login. Dan selanjutnya mengkonfigurasi LAN VTY 04 for Cisco. Lalu login. Kemudian pada switch kedua juga sama, kita berikan password encryption, lalu memberikan teks peringatan dengan banner MOTD. Lalu langkah selanjutnya eh, interface VLAN 1. IP address-nya kita tambahkan di sini pada switch kedua, IP address-nya adalah 192.168.1.12 dan juga dengan subnet masknya. Kita buat no shutdown agar statusnya itu hidup atau aktif dan exit. Dan di sini juga sama kita buat eh, port ataupun interface yang tidak digunakan itu shutdown. Terus clocknya kita set juga sama di jam saat ini itu 2227. Lalu kita save running configuration dan juga startup configurationnya menggunakan command copy. Sudah selesai, langkah selanjutnya eh, kita akan menguji konektivitas antara PCA dan juga PCB menggunakan ping dan juga PCA ke switch 1 dan juga PCB dengan switch 2. Yang pertama, kita akan menguji konektivitas antara PCB dan juga PCA di PCA. Coba ping 92. Hmm. Oke, dari PCA ke PCB berhasil. Lalu selanjutnya dari PCI ini kita tes menggunakan ping ke switch 1. Lalu di sini terdapat RTO atau request timeout. Jadi percobaan kedua ini gagal. Lalu yang terakhir dari PCB ini menguji ke switch 2. Lalu di sini juga sama, yang keluar outputnya adalah request timeout atau dengan kata lain konektivitas antara PCB ini
switch 2 ini tidak berhasil. Ini terakhir dari switch satu ke switch 2. Pada switch satu ke switch 2 itu berhasil. Di sini kenapa pada PC pada antara PC itu berhasil dan antara switch juga berhasil, tapi dari PC ke switch ataupun sebaliknya dari switch ke PC tidak berhasil itu dikarenakan VLAN dari PC dan juga switch itu berbeda. Jadi eh, mereka berada di cakupan yang berbeda sehingga konektivitasnya hanya hanya lokal. Jadi hanya PC antar PC dan juga switch dengan switch. Selanjutnya kita akan membuat PC ini bisa connect ke switch. Jadi kita akan mengubah di konfigurasinya. Kita masuk ke switch satu ke CLI-nya. Ini kita sebelumnya masuk ke mode config terminal dulu. Lalu kita konfigurasi untuk VLAN 10 dan kita beri nama operations. Lalu VLAN 20 kita beri nama parking lot. Lalu VLAN 99 dengan nama manajemen. Lalu VLAN 1000 dengan namanya native. Lalu kita N. Lalu pada switch kedua juga sama. Lalu kita akan melihat fun briefnya menggunakan command show fun brief. Di sini sudah sudah terlihat bahwa VLAN yang sudah kita tambahkan tadi sudah muncul eh, di database dari fun brief ini. Dapat VLAN 10 dengan nama operation, VLAN 20 parking lot, VLAN 99 manajemen dan juga VLAN 1000 aktif. Lalu berikutnya kita akan desain VLAN-nya itu menggunakan interface switch interface yang benar. Di sini kita di switch satu, kita masuk ke mode config terminal, kita atur yang pada port Ethernet, flash Ethernet 06, dengan command interface F0/6. Lalu kita buat switch portnya, switch port mode access. Lalu kita akses ke VLAN 10. Kita interface VLAN 1.
No IP address. Lalu kita beri IP address-nya pada VLAN satu dan juga dengan subnet masknya. Lalu kita end. Lalu selanjutnya kita lihat plan brief VLAN briefnya. Lalu selanjutnya kita show untuk IP interface briefnya. Lalu di sini terdapat eh, port pada switch. Di sini terdapat port yang up dan juga port yang down, di mana pada port yang up itu menunjukkan bahwa portnya itu sedang digunakan. Sedangkan pada yang down itu portnya sedang tidak digunakan atau statusnya itu mati atau down. Lalu kita ke switch 2. Di sini kita akan assign PCB itu ke operations VLAN di S2. Di sini port yang kita interface adalah flash Ethernet 0/18. Sebelumnya tapi kita masuk ke mode config terminal terlebih dahulu, baru kita gunakan command interface-nya. Lalu sama kita buat switch port mode access dan juga switch port access VLAN 10. Lalu selanjutnya kita interface untuk VLAN satunya. Di sini kita akan remove atau memindahkan manajemen IP address dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya di VLAN 99. Di sini kita buat no IP address. Terus selanjutnya pada VLAN 99 kita berikan IP baru. Lalu kita show VLAN brief yang sudah ada.
Di sini sudah muncul terdapat 10 operation, 20 parking lot, 9 manajemen, 1000 natif dan juga portsnya juga sudah ada, sudah tersimpan seperti ini. Lalu selanjutnya kita tes kembali konektivitas antara switch satu dengan switch 2 apakah masih bisa menggunakan ping. Nah, di sini terdapat sukses rate-nya itu 0% di mana ini gagal. Pada switch satu dan switch 2 kenapa gagal? Karena IP address dari masing-masing switch itu sudah dipindahkan ke VLAN 99 di mana VLAN 99 traffic ini eh, tidak akan terhubung ke interface Face Ethernet 01. Jadi switch satu dan switch 2 itu sudah terputus pada VLAN-nya. Lalu yang kedua kita akan menguji konektivitas antara PCA dan juga PCB. Sebelumnya konektivitas antara PCA dan PCB ini terhubung. Di sini sekarang setelah kita konfigurasi PCA sudah tidak terhubung lagi dengan PCB. Hal ini juga dikarenakan interface Face Ethernet 01 itu tidak assign ke VLAN 10. Jadi VLAN 10 itu tidak dapat mengirimkan data dari PCA ke PCB. Oke, selanjutnya pada part 3 kita akan memaintain VLAN port assignment dan juga VLAN database. Jadi di sini kita akan mengubah lagi port VLAN assignment-nya dan remove VLAN dari VLAN database. Yang pertama, dari desktop tab tiap-tiap masing-masing PC, kita menggunakan terminal untuk melanjutkan konfigurasi kedua network dari switch. Pertama, pada switch satu kita akan assign interface F face Ethernet 011-nya sampai face Ethernet 24 di VLAN 99. Lalu di sini kita masuk ke mode config terminal. Lalu kita buat switch port access, switch port access VLAN 99. Terus kita show tampilannya sudah seperti ini, di mana port 99 ini sudah berpindah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke config terminal lagi. Lalu kita akan interface range dari base Ethernet 011 ke base Ethernet 021. Lalu kita buat switch port akses VLAN 10. N. Lalu kita show VLAN briefnya. Dapat dilihat pada operation 10 itu sudah ada port sudah tampil port
eh, Flash Ethernet 011 dan juga Flash Ethernet 021. Lalu step selanjutnya kita akan meremove LAN assignment dari interface. Di sini kita dari switch satu masuk ke config terminal lagi. Lalu kita interface port port Flash Ethernet 0/24. Kita buat no switch port access VLAN TN. Lalu kita show VLAN brief. Lalu di sini terdapat pertanyaan di mana VLAN Flash Ethernet 0/24 sekarang berada. Di sini Flash Ethernet 024 itu berada di atas. Sebelumnya terdapat di bawah, sekarang di atas. Lalu langkah selanjutnya kita akan remove LAN ID dari VLAN database. Langkah pertama, kita akan menambahkan VLAN 30 ke interface Flash Ethernet 024 tanpa tanpa mengisu dari mengisu global VLAN command-nya. Pertama, kita masuk ke config terminal juga, terminal dahulu, lalu kita interface F024, lalu kita switch port, akses VLAN 30. Di sini terdapat pesan akses VLAN itu tidak ada. Jadi dia langsung membuat VLAN 30. Lalu selanjutnya kita akan show VLAN brief dulu. Lalu di sini sudah ada VLAN 30-nya. Lalu terdapat pertanyaan apa nama default dari VLAN 30? Jadi nama default dari VLAN 30 yaitu adalah VLAN 0030. Lalu langkah selanjutnya akan menggunakan nomor VLAN 30 comment untuk menghapus VLAN 30 dari VLAN database. Kita pertama-tama masuk ke config terminal, lalu kita menggunakan comment no VLAN 30, lalu N. Lalu kita show lagi, show VLAN brief. Di sini VLAN 30 sudah hilang karena kita sudah menggunakan comment no VLAN 30. Lalu terdapat pertanyaan setelah menghapus VLAN 30 dari VLAN database, mengapa Flash Ethernet 024 ini sudah tidak lagi muncul atau ada di output dari show VLAN brief command. Lalu kita akan masuk ke interface-nya lagi. Interface F024. Lalu no switch port access VLAN N.
So, lalu di sini versi Internet 24 itu sudah ada dan defaultnya itu di VLAN 1. Jadi sebelumnya mengapa di port yang sudah kita tunjukkan di VLAN brief ini tidak ada, itu dia memang tampilannya tidak ada, tapi sebenarnya memang ada. Cuma dia terhubung ke switch port VLAN 30. Makanya ketika kita hapus VLAN 30, portnya itu tidak tampil juga. Tapi ketika kita gunakan komen no switch port access VLAN, makanya interface dari flash internet 024 ini muncul kembali. Oke. Lalu kita masuk ke ke part 4. Jadi di part 4 ini kita akan menggunakan terang. Langkah pertama kita ke switch 1. Itu kita masuk ke config terminal. Lalu kita interface flash ethernet 0/1. Lalu kita buat switch port mode desirable. Oke. Lalu kita show friend brief. Lalu kita show interfaces terang untuk menampilkan interfaces dari terang. Lalu sama di switch 2 juga. Oke, sebelumnya eh, waktu kita menggunakan command switch port mode dynamic desirable pada switch 1, pada switch 2 ini juga kita mendapatkan eh, link status message. Di sini kita Cisco show villain brief, show interface terang. Sudah muncul pada versi internet 01, freelance allowed on terang, freelance allowed and active in management domain, dan juga freelance in spanning tree forwarding state and not run. Lalu setelah kita gunakan terang, kita akan menguji kembali konektivitas dari switch 1 ke switch 2, yang mana sebelumnya tidak bisa. Ping 2.8.1.12. Oke, sekarang sudah sukses di mana sudah kembali seperti semula. Lalu selanjutnya kita akan menguji konektivitas antara PCA ke switch 1. Salah.
Di sini sudah request timeout, jadi konektivitasnya itu atau VLAN-nya itu sudah kembali seperti semula. Lalu pengujian yang terakhir dari PCB ke switch 2. Oke, di sini juga kembali request timeout. Lalu untuk langkah yang terakhir kita akan mengkonfigurasi terang interface itu secara manual. Jadi kita ke switch 1, kita masuk ke config terminal, lalu kita interface F011, lalu switch port mode terang. Lalu kita show interface terangnya. Hmm. Lalu kita masuk kembali ke mode config terminal, kita interface lagi 011, kemudian kita buat switch port. Kita switch portnya lang natif pilihan 1000. Kalau kita ke switch 2, kita akan eh, mengecek update dari interface terangnya menggunakan show interface terang. Oke, di sini sudah muncul update terbaru dari terang di switch. Lalu di sini di terakhir ini terdapat pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dibutuhkan untuk membuat host dari VLAN 10 itu eh, untuk membuat allow host gitulah dari VLAN 10 untuk berkomunikasi ke host dari VLAN 99. Jawabannya yaitu eh interVLAN itu routingnya membutuhkan layer 3 device. Jadi yang jadi layer 3 device itu dibutuhkan di route traffic antara VLAN. Lalu pertanyaan kedua yaitu what are some primary, apa benefit dari beberapa primary yang organisasi eh bisa bisa mendapatkan dari keefektifan penggunaan dari VLAN. Jawabannya adalah keamanan yang lebih baik, lalu cost savings, lebih saving cost gitu, eh, saving biaya, lalu higher performance, performa yang lebih tinggi, lalu broadcast storm mitigation, lalu improve IT staff efisiensi, dan juga simpler project yang lebih simple dan juga aplikasi manajemen. Oke, oke, karena ini sudah selesai, selanjutnya saya akan menambahkan PC dan juga VLAN untuk memodifikasi project ini. Oke, di sini saya akan menambahkan PC eh satu PC, itu kita beri nama PC C. Lalu kita beri juga IP-nya di sini, 292.168.10.5, dan subnet masknya
dua 168.10 default gitu ya. Oke, lalu kita hubungkan. Di sini kita Fastnet 02 ke Fastnet 0. Lalu di sini kita masuk ke switch. Lalu kita interface F0/2. Kita ke config terminal terlebih dahulu. Lalu interface F0/2. Lalu kita no shutdown agar hidup portnya. Oke, di sini sudah hidup. Lalu pada PC ini kita akan gunakan di kodenya itu seperti ini. Oke, kita interface lagi. eh kita ke config terminal. Lalu kita interface F02. Lalu kita switch port, not access. Lalu sama access VLAN 10. Lalu paste VLAN 1. No IP address. Sebenarnya sampai sini aja sebenarnya. Kodenya sampai ke VLAN 10 aja karena kita memberikan VLAN 10 ke PCC ini agar bisa terhubung. Lalu kita tes konektivitas dari PC A, kita ping ke PC C. Di sini sudah berhasil dan ke PC B. Di sini juga berhasil yang mana menandakan uh, PC A itu sudah terhubung ke PC B dan PC C. Lalu selanjutnya ini kita dari PC B kita ping uh, PC A. Di sini juga sudah terhubung. Lalu kita ping PC C. Oke, di sini juga sudah terhubung. Lalu yang terakhir dari PC C kita ping juga ke PC A. Di sini juga sudah terhubung. Lalu ke PC B, ke PC B 4. Di sini juga sudah terhubung. Yang mana menandakan uh, PC C, PC B, dan PC A ini dapat terhubung karena mereka berada di satu VLAN yang sama. Oke, sekian dari saya penjelasan singkat ini mengenai konfigurasi VLAN dan juga terangking. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.